Balik ke Vadu hari ini, Byron dan keluarga pergi ke Nagore. Mahavir marah pada Anandi. Anandi membawakan teh untuk Sumitra. Byron datang dan mengatakan bahwa dia sudah menghubungi semua kerabat tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Vasan dan Gehna. Kemudian Anandi menyarankan untuk menelpon Mahavir Singh. Byron mengatakan dia tidak yakin jika mereka pergi ke sana tapi tak ada salahnya jika mencobanya. Byron lalu menelpon Mahavir Singh dan menanyakan kabarnya. Mahavir mengatakan jika dia bahagia karena putranya ada bersamanya. Byron memastikan apakah benar Vasan dan Gehna ada di sana. Mahavir memintanya untuk tidak khawatir karena ketiganya sudah sampai di rumahnya dengan selamat. Mahavir mengatakan jika dia mendapatkan kejutan ketika Vasan datang ke rumahnya di tengah malam. Dia bertanya padanya mengapa dia tidak ikut dengan Vasan. Byron mengatakan jika dia mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Setelah mematikan telepon, Mahavir masih memikirkan mengapa Vasan datang tengah malam. Dia merasa jika ada sesuatu yang salah. Di pagi hari Nandu bangun dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk dirinya sendiri. Nandu ingat jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Nandu merasa bingung dengan suasana di kamarnya. Dia melihat di sampingnya ada ayahnya yang sedang tidur. Kemudian Nandu turun untuk mencari ibunya. Nandu bertemu Mahavir dan bertanya siapa dia. Lalu Gehna datang menyuruhnya bersiap untuk sarapan. Mahavir Singh kemudian memberitahu Gehna di mana kamar ibu mertuanya. Gehna melihat foto keluarga mereka. Mahavir mengatakan jika dia mendapatkan foto itu dari Kalyani. Mahavir menceritakan jika dia tidak mempunyai keluarga dan merasa kesepian, namun Kalyani menyelamatkannya. Mahavir menganggap jika Vasan dan Byron seperti Rahma dan Laksmana. Gehna sedih mendengar itu, dan ternyata Vasan juga mendengarnya. Mahavir mengatakan jika ibu Vasan masih hidup maka dia akan memanjakan Gehna. Mahavir lalu memberikan perhiasan istrinya pada Gehna. Gehna berterima kasih karena Mahavir telah menghubungkannya dengan ibu mertuanya. Nandu melihat ponsel Vasan dan merasa kesal karena tidak ada yang ingat dengan hari ulang tahunnya. Dia merasa jika semua orang tidak menyayanginya lagi. Kemudian Nandu menelpon Anandi. Awalnya Anandi mengira jika yang menelpon adalah Vasan. Dia sedikit takut untuk menangkat teleponnya. Nandu berbicara pada Anandi. Dia merasa kesal tidak ada yang ingat hari ulang tahunnya. Anandi sangat senang Nandu menelponnya. Dia meminta maaf dan berjanji akan menemui Nandu dan membawakannya hadiah yang banyak untuknya. Setelah menutup telepon Nandu, dia menceritakan pada Sumitra. Sumitra sedih karena mereka melupakan ulang tahun Nandu. Kemudian dia meminta Anandi menelpon Byron untuk memberitahu Vasan tentang ulang tahun Nandu. Saat itu Byron menelpon Vasan, namun dia tidak mengangkat teleponnya. Gehna sedang memasak di dapur. Nandu datang dan menyinggung tentang hari ulang tahunnya. Gehna menjadi ingat dia meminta maaf pada Nandu karena melupakan hari ulang tahunnya. Gehna mengatakan jika dia akan memasak makanan kesukaan Nandu. Nandu nampak tidak senang. Dia sedih karena telah dibawa ke sini dan dipisahkan dengan keluarganya di Jaitsar karena kebahagiaannya adalah bersama mereka. Nandu pun pergi. Gehna terlihat sedih. Kemudian Gehna memberitahu Vasan tentang ulang tahun Nandu. Gehna juga meminta mendaftarkan Nandu sekolah di Nagore supaya Nandu bisa mempunyai teman. Kemudian ponsel Vasan berbunyi lagi. Byron mengirimkan pesan jika dia menelpon untuk mengucapkan ulang tahun untuk Nandu. Jagdish menelpon Anandi dia ingin mengucapkan ulang tahun untuk Nandu. Namun Anandi bingung memberikan alasan apa. Kemudian Jagdish mengatakan jika dia tahu Nandu tidak ada di rumah dan dia akan menelponnya lagi nanti malam. Anandi mengatakan semoga nanti malam mereka semua akan pulang. Anandi menutup teleponnya. Jagdish tidak mengerti maksud dari perkataan Anandi. Dia merasa jika ada sesuatu yang terjadi. Setelah berbicara dengan Nandu, Mahavir merasa jika ada sesuatu yang terjadi. Untuk itu Mahavir menelpon Byron dan meminta mereka datang ke Nagore untuk merayakan ulang tahun Nandu. Gehna datang dan menutup teleponnya. Gehna mengatakan jika Vasan tidak akan menyukai jika mereka datang ke Nagore. Mahavir bertanya alasannya, tapi Gehna bingung lalu pergi ke dapur. Mahavir menemui Gehna dan memaksanya untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Akhirnya Gehna menceritakan semuanya. Mahavir terkejut mendengarnya.
Dia marah kepada Anandi karena tidak menghormati keluarga dan mempermalukan Fasan di depan Dewan Desa. Jagdish juga merasa khawatir dengan perkataan Anandi. Kemudian dia menelpon Anandi dan memaksa untuk memberi tahu maksud dari perkataannya tadi. Kemudian Anandi menceritakan semua kejadiannya. Jagdish pun terkejut. Dia marah dengan Fasan karena sangat berlebihan dan tidak bisa berpikir jernih ketika dia sedang marah. Jagdish mengatakan jika dia diperlukan maka dia akan kembali ke Jaitsar untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Anandi mengatakan tidak perlu, karena apapun yang terjadi yang terpenting Fasan akan kembali lagi ke rumah ini. Mereka mengakhiri teleponnya. Ketika Anandi berbalik, ternyata Sukna dan anak-anaknya sudah ada di sana dan mendengar semua pembicaraan Anandi dan Jagdish. Kemudian Byron pulang dengan membawa hadiah. Dia meminta semuanya bersiap-siap karena mereka akan pergi ke Nagore untuk merayakan ulang tahun Nandu. Sumitra bertanya apakah Fasan akan menyukainya. Byron mengatakan setidaknya mereka berusaha untuk membawa Fasan kembali. Sumitra setuju dan berharap semua akan baik-baik saja. Di Mumbai, Jagdish nampak khawatir. Gauri bertanya padanya. Jagdish mengatakan jika dia menelpon Anandi untuk mengucapkan ulang tahun pada Nandu. Gauri menyembunyikan kemarahannya. Kemudian Jagdish menceritakan yang terjadi di Jaitsar. Jagdish marah pada Fasan. Kemudian Gauri memprovokasi Jagdish. Dia mengatakan jika mungkin saja Anandi yang salah dan mengarang cerita jika Fasan yang salah. Jagdish sedikit mempercayainya. Gauri tersenyum penuh kemenangan. Di Nagore, Fasan tidak senang karena Gehna menceritakan semuanya pada Mahavir karena mungkin Mahavir beranggapan jika mereka datang ke sini karena tidak ada pilihan lain. Gehna mengatakan cepat atau lambat Mahavir akan mengetahui semuanya. Dan Mahavir tidak akan mempertanyakan itu, karena Fasan adalah anaknya. Kemudian Anandi dan yang lain datang ke Nagore. Mereka memberikan hadiah untuk Nandu. Nandu senang melihat mereka. Kemudian semua orang mengambil berkah Mahavir Singh, namun Mahavir tidak memberikan berkahnya pada Anandi. Mahavir berteriak pada Anandi karena telah menghina orang yang lebih tua di depan Dewan Desa. Mahavir menuduh Anandi tidak menjaga kehormatan keluarga karena telah menghina Fasan di depan semua orang. Kemudian Fasan dan Gehna turun ke aula. Fasan menuduh jika Byron kesini hanya membawa Anandi. Kemudian mereka mulai bertengkar lagi. Fasan terus menyalahkan Anandi. Byron menenangkan situasi. Dia mengatakan jika dia tidak mendukung Anandi tapi mendukung sebuah kebenaran. Mahavir kaget ketika Byron menceritakan jika Fasan tidak mau membayar gaji Rameswar. Dia marah pada Fasan. Fasan mengatakan jika dia tidak mau membayarnya karena istri Rameswar melukai anaknya. Sumitra menghentikan pertengkaran mereka. Dia mengatakan jika mereka datang ke sini untuk merayakan ulang tahun Nandu. Gehna mengatakan pada Sumitra jika mereka hanya berpura-pura peduli kepada mereka. Sukna ingin bicara namun Fasan menghentikannya dan memintanya untuk tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Sukna terkejut mendengar itu. Byron memohon pada Fasan untuk kembali ke rumah. Mahavir juga berusaha berbicara namun dihentikan Fasan. Anandi juga meminta Fasan kembali ke rumah dan dia rela pergi dari Jaitsar asalkan Fasan mau kembali ke rumah. Kemudian Nandu datang. Mereka berpamitan untuk pulang. Nandu sedih. Mereka meminta berkat dari Mahavir kemudian pergi. Di malam hari Mahavir merenungkan semua kejadian itu. Mahavir berpikir bahwa dia tidak kehilangan keadilan dan tidak akan membiarkan perjuangan Kalyani hancur dalam mempertahankan dan menjaga keluarga tetap bersama. Keesokan harinya Byron menghadiri pameran pertanian. Dia bertemu dengan Madan Singh. Madan Singh ikut prihatin dengan masalah yang terjadi antara dia dan Fasan. Ternyata di tempat yang sama Mahavir dan Fasan juga berada di pameran tersebut. Setelah terlalu lama berjalan Mahavir merasa lelah. Fasan memintanya beristirahat dan dia akan berkeliling sendirian. Kemudian Byron bertemu dengan Fasan lalu menegurnya, namun Fasan tidak memperdulikannya. Lalu Fasan menyinggung Byron, kemudian pergi. Sementara itu Madan Singh bertemu dengan Mahavir. Dia menyinggung tentang masalah yang terjadi pada keluarga Kalyani. Madan Singh mengira jika Mahavirlah yang mempengaruhi Fasan untuk datang dan tinggal bersamanya. Madan Singh mengira jika Mahavir masih orang yang sama dia temui dulu.
Mahathir memintanya untuk mendamaikan Byron dan Fasan, dan mengatakan untuk tidak mempengaruhi Fasan agar tinggal bersamanya. Mahathir tersenyum, dia tidak menanggapi omongan Mahathir tentang itu. Dia mengatakan pada Madan untuk mengatakan apapun tentang dia. Madan Singh pergi. Setelah itu Fasan datang dan mengajak Mahathir untuk pulang. Tanpa sengaja mereka bertemu lagi dengan Byron. Byron meminta berkat Mahathir, namun Fasan segera mengajaknya pergi. Madan Singh meminta Byron untuk melupakan Fasan, karena dia tahu jika Mahathir adalah orang jahat dan melakukan apapun untuk mendapatkan Fasan. Di malam hari, Byron menolak untuk makan. Dia memikirkan tentang Fasan. Sumitra menghiburnya. Anandi mengatakan jika mereka harus menunggu situasinya meredam dan akan mencoba lagi berbicara pada Fasan. Byron mengatakan jika dia tidak yakin, karena Mahathir akan mempengaruhi Fasan agar tetap tinggal bersamanya. Anandi tidak mempercayainya. Dia mengatakan jika Mahathir sekarang bukanlah Mahathir yang dulu.